Selamat pagi teman-teman Next Gen. Merdeka. 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 Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, aku mau ajak teman-teman untuk berdiri. Kita ambil sikap sempurna. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mari sebelum kita memulaikan ibadah kita pada hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di ibadah kali ini ya Tuhan, untuk memperingati hari ulang tahun negara kami Indonesia ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan-Mu ini. Maka sekarang kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi ya Tuhan. Dan kami siap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita mau meninggikan Tuhan karena Dialah Raja seatas segala raja. Namanya Tuhanku. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota
bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. See ya. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Through God. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Haleluya. Come on, sing it. I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman, saat ini kita mau satukan hati kita. Kita mau ucapkan berkat bagi bangsa Indonesia. Kita mau lepaskan pemulihan. Kita mau doa untuk pemulihan, untuk kemenangan bagi bangsa kita. Amin. Terima kasih Yesus. Setiap rencanamu dan rancanganmu
tinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari seluruh dunia. Amin, amin. Ini kerinduan kami Tuhan. Dalam jalan kebenaran-Mu, ajarkan terang kemuliaan-Mu. Mari sama-sama ucapkan berkat bagi Indonesia. Atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Kami tahu hati-Mu Tuhan. Tahu hati-Mu. Yes, amin, amin. Ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ini doa kami bagi bangsa kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pagi ini Tuhan kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan Tuhan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami juga mau menjadikan hati kami sebagai tanah yang baik Tuhan untuk boleh menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, shalom teman-teman Next Gen yang saya kasihi di dalam Tuhan. Dimanapun semua teman-teman berada hari ini, saya berharap semua dalam keadaan yang baik, tidak kurang suatu apapun. Kita bersyukur ya karena sampai hari ini kita masih boleh beribadah kepada Tuhan, kita masih boleh bersekutu bersama, meskipun dengan cara-cara yang sangat terbatas. Tapi saya percaya kalau kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh rindu, maka Tuhan pun akan terus bekerja, Tuhan pun akan berkarya, Roh Kudus hadir bagi setiap kita dan Tuhan siap memberkati kita semua. Puji Tuhan. Teman-teman, hari ini tanggal 22 Agustus 2021. 5 hari setelah kita merayakan hari kemerdekaan bangsa kita. Ya, sudah 76 tahun NKRI merayakan kemerdekaan. Sudah 76 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merdeka dari para penjajah yang menjajah bangsa ini dengan begitu bengis. Ayo sama-sama yuk, saya ajak teman-teman yang ada di rumah sama-sama dengan saya. Kita siap untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita ya. 1, 2, 3.
Merdeka. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Merdeka. Puji Tuhan teman-teman. Anugerah Tuhan yang luar biasa bagi bangsa ini dan bagi kita semua ya. Kenapa saya katakan bagi kita semua? Karena ternyata kemerdekaan itu bukan hanya untuk bangsa Indonesia ini yang kita rayakan 5 hari yang lalu, tapi konsep kemerdekaan itu juga ternyata untuk saya dan kita semua, untuk teman-teman semua di masa ini dari penjajahan dosa. Yuk sebagai orang-orang yang merdeka, sekali lagi ya, saya ajak teman-teman yang di rumah sekali lagi yuk, deklarasikan sama-sama kemerdekaan kita, kemerdekaan bangsa kita, bahkan terlebih kemerdekaan kita dari segala penjajahan dosa. 2, 3, merdeka, puji Tuhan. Nah teman-teman, dalam rangka hari kemerdekaan ini, saya di-requestkan satu tema untuk dibahas bersama oleh pengurus Next Gen hari ini. Teman-teman mungkin sudah lihat di poster ya, firman Tuhan hari ini dengan tema with freedom comes responsibility, ya. Sekali lagi, with freedom comes responsibility. Ayo sama-sama saya ajak teman-teman membuka dari kitab Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayatnya yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. 2 ayat di sana akan kita renungkan bersama pada hari ini. Sekali lagi Galatia pasalnya yang kelima, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14 saya bacakan untuk kita semua. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Puji Tuhan teman-teman. Dari 2 ayat yang sudah kita baca ini, kita bisa nangkap nih berita yang akan disampaikan kepada kita itu sederhananya adalah bahwa yang pertama, kita adalah orang-orang yang sudah atau telah merdeka. Itu jelas dicatat di ayat yang ke-13, bagian awal tadi sudah kita baca bersama. Lalu kemudian yang kedua, berita selanjutnya adalah jangan kita mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kita berbuat dosa, atau dengan kata lain, karena kita tahu kita sudah bebas, karena kita tahu kita sudah merdeka, akhirnya lantas kita bersikap semau-maunya kita. Lantas kita kemudian menyalahgunakan kemerdekaan yang sudah Kristus beri buat kita, sehingga akhirnya kita harus jatuh lagi ke dalam dosa. Akhirnya kemerdekaan itu jadi rusak. Itu yang kedua. Lalu berita selanjutnya adalah justru kepada kita dikasih satu perintah untuk use your freedom to serve one another in love. Kita harus melayani sesama kita harus melayani orang lain dengan penuh kasih, kata firman Tuhan. Jadi sampai sini kita bisa paham ya bahwa iya memang benar bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Tapi teman-teman ada tapinya nih. Tapi kemerdekaan itu lantas is not absence of control. Sekali lagi saya ulang, benar kita ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Karya kematiannya di atas kayu salib mengerjakan kemerdekaan buat kita atas segala belenggu ikatan dosa. Tapi sekali lagi ingat, bukan berarti karena kita sudah merdeka maka kemerdekaan itu lantas tanpa kontrol, tanpa batas. Kita bisa bablas kalau begitu sebenarnya. Jadi maksudnya dalam hal ini, karena kita sudah merdeka bukan berarti kita bebas. Dalam arti bahwa ternyata kalau teman-teman bisa nangkap, walaupun kita sudah dimerdekakan, tapi dalam kemerdekaan itu ternyata kita punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab terhadap kemerdekaan yang sudah kita terima dari Kristus itu. Saya mengutip sebuah kalimat dari Alexander Nisbet. Dia seorang teolog dari Inggris. Dia mengatakan bahwa orang Kristen itu bukannya merdeka dalam arti bebas berbuat dosa. Jadi kita bukan ditebus untuk supaya kita bebas melakukan apa saja, akhirnya kita berdosa begitu ya. Juga bukan merdeka dalam arti kita bebas dari segala kewajiban-kewajiban kita sebagai orang Kristen. Bisa nangkap ya maksud dari 2 kalimat ini. Kita bebas, kita merdeka bukan berarti kita bebas melakukan apa saja. Termasuk dalam hal-hal dosa kita bebas melakukannya. Bukan itu teman-teman. Juga bukan berarti kita bebas merdeka dan kita tidak punya tanggung jawab, kita tidak punya kewajiban bahwa kita ini adalah orang Kristen. Bukan seperti itu teman-teman. Jadi kemerdekaan kita ini bukan berarti kita bebas yang tanpa batas. Tadi saya katakan kalau kita bebas tanpa batas artinya kita bisa bablas kalau dalam keadaan yang demikian.
Tapi kemerdekaan kita ini adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab untuk sebuah kehidupan yang lebih baik, untuk supaya di dalamnya Tuhan kita dipermuliakan. Jadi dari 2 ayat dalam Galatia pasal yang kelima yang kita baca tadi ini, paling tidak hari ini ada 2 poin yang akan saya bagikan buat teman-teman semua mengenai konsep kemerdekaan kita. Ya, yang pertama kita lihat bersama dari 2 ayat ini, ayat 13 sampai dengan 14. Yang pertama adalah yang tidak tersurat tapi yang tersirat dalam pemikirannya Om Paulus, yaitu bahwa ternyata kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, sebenarnya kita ini punya tanggung jawab, kita punya kewajiban terhadap Allah dalam konsep kemerdekaan kita itu. Teman-teman, dalam hal ini ketika saya dan teman-teman dimerdekakan, maka tanggung jawab kita terhadap Allah itu adalah kita tidak boleh menodai hidup yang telah ditebus oleh Allah dengan hidupnya sendiri. Teman-teman bisa nangkap maksud kalimat ini? Kita tidak boleh menodai kehidupan kita ini ditebus oleh Allah, oleh Yesus Kristus dengan hidupnya sendiri. Hidupnya diserahkan mati di atas kayu salib untuk supaya kita hidup. Ya, teman-teman bisa nangkap sampai situ ya. Jadi kita nggak boleh menodai kehidupan ini yang adalah anugerah Allah yang dimerdekakan, yang ditebus oleh Allah, oleh hidupnya Yesus Kristus sendiri. Jangan sampai ya teman-teman, jangan lagi kita hidup di dalam dosa. Saya ingat dulu saya pernah dengar seorang hamba Tuhan, dia berkhotbah dan dia bilang begini, harga penebusan kita ini bukan pakai uang teman-teman, tapi dengan darah yang sangat mahal. Saking mahalnya itu, tidak ada mata uang manapun yang nilainya paling tinggi sekalipun yang bisa disejajarkan dengan darah itu. Maka teman-teman, jangan jadikan itu murah dengan sikap kita yang tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya ulang bagian ini ya, buat saya ini keras loh. Harga kemerdekaan kita ini dengan darah Kristus. Kristus mengorbankan hidupnya untuk hidup kita. Harga itu terlalu sangat-sangat mahal. Maka jangan jadikan itu murah dengan hidup kita yang tidak bertanggung jawab di hadapan Allah. Teman-teman, dalam kemerdekaan kita ini, mari hidup dan hidupilah tanggung jawab kita terhadap Allah. Mungkin teman-teman bertanya hari ini, tanggung jawab apa? Saya punya tanggung jawab apa gitu terhadap Allah? Tadi kalau teman-teman memperhatikan di ayat 13, jelas di situ dicatat bahwa tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi sederhananya adalah jangan hidup lagi dalam dosa. Jangan coba main-main lagi dengan dosa, karena kalau kita coba main-main lagi dengan dosa, itu sama artinya dengan kita menodai karya penebusan Kristus yang Dia kerjakan buat kita. Kalau kita terus kompromi dengan dosa, itu artinya sama saja dengan kita menyia-nyiakan kemerdekaan yang sudah Allah anugerahkan bagi kita. Kita kembali mengenakan kuk perhambaan dosa. Ingat ya teman-teman, poin yang pertama hari ini, kemerdekaan kita bukanlah jalan kebebasan untuk kita dapat berbuat dosa. Yesus memberi hidupnya untuk menebus kita supaya kita jadi orang-orang merdeka, bukan supaya kemerdekaan kita ini membuat kita bablas. Melainkan kemerdekaan yang karena anugerah Allah ini teman-teman, adalah untuk supaya saya dan teman-teman tidak lagi berbuat dosa. Kita merdeka, kita ditebus dari semua perhambaan dosa supaya kita bebas. Jadi jaga baik-baik hidup kita dalam tanggung jawab kita terhadap Allah. Jangan sampai kita hidup jatuh lagi dalam dosa. Kita bebas bukan untuk bablas, kita bebas bukan untuk berbuat dosa. Kita bebas untuk satu kehidupan yang lebih baik yang mempermuliakan nama Tuhan. Itu yang pertama. Lanjut ke poin yang kedua. Hal yang kedua hari ini dari Galatia pasal yang kelima ayat 13 sampai 14 ini, mengenai konsep kemerdekaan kita, yaitu ternyata bahwa dalam kemerdekaan ini, selain kita punya kewajiban terhadap Allah, kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Yang kedua, ternyata kita juga punya tanggung jawab terhadap sesama kita. Jadi kalau di poin yang pertama tadi tanggung jawab dalam konsep kemerdekaan itu, kita bukan bebas yang bablas, tapi kita punya tanggung jawab kepada Tuhan. Sekarang yang kedua, ternyata dalam konsep kemerdekaan kita pun, kita juga punya tanggung jawab terhadap sesama kita.
Teman-teman, kita memang bebas karena kita dimerdekakan. Tapi di bagian ini, di Galatia pasal yang kelima ini, jelas sekali Om Paulus menekankan bahwa kebebasan kita itu untuk mengasihi sesama kita. Bukan bebas untuk bablas sekali lagi. Tapi bebas untuk melakukan kasih terhadap sesama kita. Seperti kata firman Tuhan di ayat yang ke-14, seperti mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya teman-teman, kita baca tadi ayat 13 bagian akhir sampai di ayat 14, teman-teman bisa menyimak dengan jelas di situ dicatat. Jadi teman-teman kita bisa nangkap ya sampai di sini bahwa pesannya sederhana sekali sebenarnya. Yaitu bahwa kita ini dimerdekakan supaya kita bebas. Tapi kebebasan itu sekali lagi bukan supaya kita bablas, ya. Kita dimerdekakan supaya kita bebas, tapi bukan untuk bablas, tapi supaya kita mengasihi sesama kita. Mungkin teman-teman bertanya hari ini, kenapa kok konsep kemerdekaan itu dikaitkan dengan soal mengasihi sesama, bukan dengan hal-hal yang lain yang mungkin lebih berbobot dari itu, atau lebih berguna lah. Kenapa kok soal mengasihi sesama? Kalau tanggung jawab terhadap Allah, kita jangan berbuat dosa lagi, it's okay. Tapi kalau tanggung jawab terhadap sesama, kita harus mengasihi sesama kita, benang merahnya di mana gitu ya? Saya ajak teman-teman bisa membaca dan memperhatikan dari terjemahan bahasa Inggris, dari terjemahan MSG di situ teman-teman bisa lihat, minta tolong bisa ditampilkan. Ya ini saya tampilkan di sini bahwa ini dari terjemahan bahasa Inggrisnya. Kalau kita baca di terjemahan bahasa Inggris, teman-teman bisa nangkap ada sesuatu yang beda sebenarnya dari terjemahan bahasa Indonesia, karena terjemahan bahasa Indonesia itu agak kurang lengkap begitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini, kita akan mendapatkan sesuatu yang beda. Teman-teman, saya bacakan dari sini, tapi saya minta kerjasamanya. Teman-teman juga bisa lihat slide ini, dan teman-teman juga bisa baca dalam hatinya kalian. Baca sampai itu bunyi di hati, di telinga kalian. Apa sih yang kalian dapat dari ayat-ayat ini gitu ya. Teman-teman bisa baca sendiri di rumah, saya akan bacakan dari sini ya. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayat 14, di situ dicatat, "It is absolutely clear that God has called you to a free life. Just make sure that you don't use this freedom as an excuse to do whatever you want to do and destroy your freedom. Rather, use your freedom to serve one another in love." Rather, use your freedom to serve one another in love. That's how freedom grows. Ayat 14. "For everything we know about God's word is submitted in a single sentence. Love others as you love yourself. Love others as you love yourself." Kalimat terakhir di ayat ini saya pakai tulisan warna merah di situ. That's an act of true freedom. Bunyi nggak teman-teman di hati kalian? That's an act of the true freedom. Inilah satu tindakan atau bukti nyata dari kemerdekaan yang sejati. Jadi ketika kita mampu mengasihi sesama kita, even mereka yang sangat menyakiti hati kita sekalipun. Firman Tuhan katakan, kalau kita mampu mengasihi mereka yang menyakiti kita sekalipun itu, kita sungguh-sungguh merdeka teman-teman. Kita sungguh-sungguh merdeka meskipun kita sakit sekali dengan perlakuan-perlakuan mereka. Tapi kata firman Tuhan, kalau kita mampu mengasihi orang yang menyakiti kita itu, dikatakan kita sungguh-sungguh merdeka. Di bagian terakhir tadi ayat yang saya pakai tulisan merah, ini bukti bahwa kita sungguh-sungguh merdeka. Ini bukti bahwa kita benar-benar sudah mengalami kemerdekaan yang sejati itu. Saya ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, jujur saya sempat terdiam beberapa waktu begitu ya. Saya sempat speechless begitu, karena saya merasa saya dibukakan sesuatu yang baru dari ayat ini. Saya sudah beberapa kali dengar hamba Tuhan bawakan firman tentang kemerdekaan ini. Cuman saya waktu mempersiapkan, saya rasa ada hal yang baru. Perihal kita harus mengasihi sesama ini, sebenarnya ini bukan hal yang baru kita ketahui. Saya percaya kita semua pasti tahu konsep ini. Tahulah, kita pasti tentang konsep kita harus mengasihi sesama. Tapi kalau kita mau jujur, ada berapa banyak kali perihal mengasihi sesama ini terabaikan dari hidup kita? Ada berapa banyak kali hal ini akhirnya kita hanya anggap sepele dan akhirnya lewat begitu saja. Kita hanya anggap ya biasa-biasa saja, sekedar kita tahu konsep tentang itu, tapi apakah benar-benar kita lakukan? Saya menggumuli ini benar-benar teman, dan saya dapati bahwa dari firman Tuhan bahwa hal mengasihi sesama itu ternyata adalah
Saya pakai kata sesuai dari terjemahan bahasa Inggris tadi. Hal mengasihi sesama itu ternyata adalah salah satu bukti, ya. Saya pakai kata salah satu bukti. Salah satu bukti bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar sudah merdeka. Apa maksudnya? Teman-teman, coba kita jujur-jujuran hari ini. Ada berapa banyak orang Kristen? Ada berapa banyak anak-anak Tuhan yang dia tahu dia sudah dimerdekakan oleh Kristus. Tapi yang di dalam hatinya ini dia belum benar-benar mengalami kemerdekaan karena di dalamnya masih tersimpan amarah, masih tersimpan dendam, benci, iri hati, dengki, sakit, dan lain-lain sebagainya. Masih tersimpan, kalau saya pakai bahasanya Om Paulus, masih tersimpan sampah gitu dalam hatinya. Berapa banyak anak Tuhan yang sudah mengalami karya penebusan, dia sudah merdeka oleh karena Kristus memerdekakan dia. Tapi dia sendiri masih mengikatkan dirinya dengan semua hal-hal yang kotor dalam hati ini. Sehingga hal-hal yang kotor itu yang membuat dia nggak merdeka, hatinya tidak merdeka begitu loh. Ini bukan sekedar wacana yang saya sampaikan, tapi ini fakta teman-teman hari-hari ini ya. Banyak sekali orang Kristen, banyak sekali anak-anak Tuhan yang dia sudah mengalami karya penebusan Tuhan dalam hidupnya. Tapi hidupnya sendiri itu ternyata belum benar-benar merdeka. Dia masih membelenggu. Dia sendiri yang masih membelenggu hidupnya dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Tuhan sudah berkarya untuk memerdekakan kita. Tapi acap kali, terlampau sering, kita sendiri yang masih mengikatkan diri kita terhadap hal-hal yang kotor tadi, yang merusak hati kita. Sehingga hati kita nggak bebas, hati kita nggak plong, hati kita nggak bisa merdeka, masih ada beban di dalamnya. Teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, use your freedom to serve one another in love. Pergunakan kemerdekaan kita itu, kata firman Tuhan tadi, adalah untuk mengasihi sesama kita, untuk melayani sesama kita di dalam kasih. Yang dimana firman Tuhan tekankan hari ini bahwa itulah bukti bahwa sebenarnya kita ini sudah merdeka. Yakni ketika kita mampu mengasihi sesama kita, sekali lagi even mereka yang menyakiti kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tanpa dendam, tanpa benci, tanpa amarah, tanpa iri, tanpa dengki, dan lain-lain sebagainya kawan-kawannya. Tanpa embel-embel pokoknya. Mengasihi yang tanpa syarat. Kata firman Tuhan tadi, that's an act of true freedom. Inilah bukti nyata dari kebebasan, dari kemerdekaan yang sejati itu. Teman-teman, saya mengakhiri firman Tuhan hari ini dengan satu ilustrasi sederhana. Satu ketika ada seorang bapak, dia berjalan di sebuah jalan begitu sambil dia memikul sebuah beban di pundaknya. Ada sebuah karung yang berisi banyak sekali barang yang dia bawa dan dia pikul, itu berat sekali di atas pundaknya. Jadi dia berjalan sambil membungkuk karena saking beratnya beban yang dia pikul di pundaknya. Tiba-tiba ketika dia dalam perjalanan itu, saking beratnya dia membawa beban di pundaknya, dia nggak bisa lihat ke kiri kanan karena dia jalan sambil nundukkan karena di atas pundaknya itu ada beban. Tiba-tiba bunyi suara mobil lewat, ternyata itu sebuah mobil pick up lewat di sampingnya. Dan orang yang mengendarai mobil pick up ini, drivernya itu tergerak ke hatinya karena dia lihat bapak ini kesusahan membawa beban di pundaknya yang berat. Jadi dia berhenti di samping bapak itu dan dia menawarkan, "Pak, ini kebetulan mobil saya di belakang kosong. Jadi kalau Bapak mau, Bapak bisa naik di situ, bisa duduk di situ. Mungkin saya bisa bantu mengantarkan Bapak kemana supaya Bapak tidak terlalu susah membawa beban di pundak begitu." Jadi singkat cerita, naiklah si Bapak ini ke mobil itu gitu ya. Mobil berjalan maju dan setelah beberapa waktu dalam perjalanan, secara tiba-tiba si driver itu melihat ke arah spion tengah. Kalau teman-teman naik mobil gitu ada kan ya, selain spion yang kiri kanan itu kan ada di tengah, di atas dashboard itu ada spion yang kecil buat supaya bantu driver kalau mau lihat ke belakang gitu biasanya. Sopir lihat ke spion itu dan dia lihat, loh kok ada sesuatu yang aneh di belakang ini, ada sesuatu yang aneh dengan si bapak. Kemudian dia berhenti mobilnya sebentar, terus dia keluarkan kepalanya dari arah kaca sebelah kanan samping supirnya itu dan dia teriak ke arah bapak yang di belakang itu. "Loh Pak, kenapa kok itu pikulannya tetap dipikul begitu loh? Mbok ya taruh di situ di bak mobil itu supaya Bapak bisa duduk nyaman, tenang, bisa nikmati saja perjalanan ini tanpa harus bawa-bawa beban di pundak ini yang melelahkan."
Teman-teman tahu apa jawab dari bapak itu? Dia jawab begini, nggak usah mas, saya takut nanti mobilnya jadi keberatan jalannya. Teman-teman bisa nangkap apa dari cerita sederhana ini? Adakah di antara kita juga yang mungkin mengalami hal-hal yang seperti ini? Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, tapi kita yang masih menyusahkan diri sendiri dengan semua beban-beban yang kita pikul di hati kita, di pundak kita. Apa itu? Tadi yang saya bilang, kita belum mampu mengasihi sesama kita. Apalagi kalau kita mengingat, orang ini pernah menyakiti saya dengan begitu luar biasa. Di hati kita masih ada dendam, masih ada amarah, masih ada kebencian. Saya ingat orang itu pernah menyusahkan saya dengan begitu susahnya. Saya nggak mampu memaafkan dia. Berapa banyak kita yang sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus, oleh hidupnya sendiri di atas kayu salib. Tapi kita yang masih mengingatkan diri pada semua beban-beban yang menyusahkan kita sendiri, gitu teman-teman. Tuhan menolong kita ya, kita semua supaya kita mampu jadi orang-orang yang benar-benar merdeka, yang dalam kemerdekaan itu ada banyak hal-hal baik yang bisa kita lakukan sebagai bukti bahwa kita sudah benar-benar merdeka. Tuhan berkati kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk firman-Mu hari ini. Berbicaralah dengan lebih jelas dan nyata di hati bahkan telinga kami masing-masing. Di mana saja kami berada, kami yang menikmati firman-Mu hari ini, biar kami mampu menangkap maksud-maksud yang Tuhan akan sampaikan kepada setiap kami. Kami orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh hidup-Mu sendiri. Tolong mampukan kami supaya kami tahu menjaga kehidupan kami. Jangan kami mengkhianati kasih karunia Allah dengan kami coba-coba lagi berbuat dosa. Tapi kami akan mempergunakan kemerdekaan yang Kristus berikan bagi kami untuk kami melakukan hal-hal baik yang mempermuliakan nama Tuhan. Mampukan kami mengasihi sesama kami Tuhan. Even mereka yang mungkin pernah menyakiti hati kami. Even mereka mungkin yang pernah mengecewakan kami. Supaya hidup kami terbebas, kami benar-benar mengalami kemerdekaan yang sejati yang sudah Kristus anugerahkan bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami pun bersatu hati saat ini mendoakan, memberkati bangsa kami. Karena anugerah Tuhan, bangsa kami sudah 76 tahun merdeka. Kami terus minta pimpinan daripada Tuhan. Rahmat Allah menyertai bangsa ini. Di tengah situasi dan kondisi pandemi yang melanda seluruh dunia. Kami mohon kemurahan hati daripada Tuhan. Terjadilah atas Indonesia. Kami berdoa lepaskan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi atas bangsa kami. Kesembuhan, kesehatan semua Tuhan berkati. Roda perekonomian Tuhan tetap pegang kendali untuk segala sesuatunya. Para pemimpin dan pemerintah-pemerintah kami hari-hari ini dalam melaksanakan setiap tugas tanggung jawab mereka. Tuhan tolong berikan kekuatan, Tuhan tolong berikan hikmat. Sehingga setiap keputusan maupun kebijakan-kebijakan yang harus dibuat bagi bangsa ini, semua tetap atas pimpinan dan seizinnya Tuhan. Maka kami akan melihat Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami terima kasih kepada Tuhan untuk firman-Mu hari ini, untuk kesempatan kami boleh mendengar suara Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.